warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin Bapak dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen, Bapak Laode Almana SEME. Perkenalkan, saya Divani Alivia Siswanto, mahasiswi STI 66 Kendari, Prodi Akuntansi 2 dengan NIM 246602153. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan tugas ujian akhir semester pengantar manajemen dengan materi studi kasus. Baik, untuk kasus yang pertama, pernyataannya sebagai berikut. Berdasarkan kasus pertama, teori hierarki kebutuhan Maslow, muncullah 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, berdasarkan teori hierarki kebutuhan Maslow, apa yang harus dilakukan Tech Innovate untuk meningkatkan motivasi karyawan mereka? Berdasarkan pernyataan pertama, dapat disimpulkan bahwa menurut Maslow, manusia memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi. Untuk meningkatkan motivasi karyawan, Tech Innovate perlu memastikan bahwa kebutuhan dasar karyawan terpenuhi terlebih dahulu. Di antaranya seperti yang pertama, kebutuhan fisiologis. Memastikan karyawan mendapatkan gaji yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan kesehatan. Tech Innovate perlu meninjau kembali struktur gaji agar adil dan kompetitif. Yang kedua, kebutuhan rasa aman. Menyediakan lingkungan kerja yang aman dan stabil baik secara fisik maupun finansial dan menawarkan benefit tambahan seperti asuransi kesehatan, tunjangan makanan, fasilitas olahraga, dan kontrak kerja yang jelas untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan. Yang ketiga, kebutuhan sosial. Memfasilitasi interaksi sosial antar karyawan melalui kegiatan tim, acara perusahaan, atau ruang kerja yang nyaman, mendorong terbentuknya hubungan yang positif dan saling mendukung kebutuhan. Kebutuhan penghargaan. Memberikan apresiasi atas kinerja karyawan baik melalui pengakuan verbal, penghargaan formal, maupun kenaikan jabatan. Dengan hal tersebut akan meningkatkan rasa percaya diri dan penghargaan diri terhadap karyawan. Yang terakhir adalah kebutuhan aktualisasi diri. Memberikan apresiasi atas kinerja karyawan baik melalui pengakuan verbal, penghargaan formal, maupun kenaikan. Berikan karyawan kebebasan untuk menentukan cara mereka menyelesaikan pekerjaan sehingga mereka merasa memiliki kontrol atas tanggung jawab mereka. Menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kreativitas tanpa rasa takut dan gagal, dan berikan bimbingan dari atasan atau mentor yang dapat membantu karyawan mengenali kekuatan mereka, mengatasi kelemahan, dan merancang jalur karir yang sesuai dengan potensi yang mereka jabatkan. Hal ini akan meningkatkan rasa percaya diri dan penghargaan diri mereka. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan yang kedua. Menurut Maslow, apa yang harus diutamakan terlebih dahulu oleh perusahaan sebelum memenuhi kebutuhan pengembangan diri dan aktualisasi karyawan? Dari pernyataan yang kedua, dapat disimpulkan bahwa Maslow berpendapat manusia tidak akan termotivasi untuk memenuhi kebutuhan tingkat tinggi sebelum kebutuhan dasar terpenuhi. Oleh karena itu, Tech Innovate harus memastikan bahwa kebutuhan fisiologis, keamanan, sosial, dan penghargaan karyawan terpenuhi dengan baik terlebih dahulu. Jika karyawan masih merasa tidak aman atau tidak cukup dihargai secara finansial, maka program pengembangan diri yang ditawarkan tidak akan efektif. Baik, selanjutnya adalah pertanyaan terakhir, yaitu bagaimana sih cara perusahaan dapat membantu karyawan untuk memenuhi kebutuhan tingkat tinggi atau aktualisasi diri dalam konteks pekerjaan mereka? Baik, untuk pertanyaan yang ketiga dapat disimpulkan bahwa untuk membantu karyawan memenuhi kebutuhan aktualisasi diri, Tech Innovate dapat melakukan beberapa hal. Yang pertama, memberikan otonomi. Memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas pekerjaan mereka. Yang kedua, memfasilitasi pengembangan karir. Menyediakan program pelatihan dan pengembangan yang sesuai dengan minat dan tujuan karir karyawan. Yang ketiga, menciptakan proyek yang menantang. Menugaskan kepada karyawan pada proyek-proyek yang kompleks dan menantang sehingga mereka dapat mengembangkan potensi diri. Yang keempat, mendukung kreativitas. Ciptakan lingkungan kerja yang mendorong inovasi dan kreativitas. Yang kelima, memberikan peluang untuk berkontribusi. Melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan strategis dan proyek-proyek yang berdampak besar pada perusahaan. Dengan memenuhi kebutuhan aktualisasi diri, karyawan akan merasa lebih puas dengan pekerjaan mereka
lebih produktif, dan lebih loyal terhadap perusahaan. Baik, itulah tadi hasil persentase tugas akhir pengantar manajemen dengan teori hierarki kebutuhan Maslow. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.